Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hairin Rahmat, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya adalah salah seorang dosen pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Tadulako Palu. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya jelaskan pada video adalah mata kuliah yang diampu bersama tim teaching pada keahlian perencanaan kota, yakni mata kuliah Studio Perencanaan Kota dengan bobot 5 SKS. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah inti yang wajib dilulusi oleh setiap mahasiswa pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, karena mata kuliah ini merupakan implementasi dari mata kuliah sebelumnya seperti pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota, kependudukan, sistem informasi geografis, hukum dan administrasi perencanaan, lokasi dan pola ruang, serta morfologi kota. Mata kuliah Studio Perencanaan Kota ini dirancang untuk dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa yang dibekali dengan keterampilan serta penguasaan teknologi spasial dalam proses menyusun suatu dokumen perencanaan kota ataupun perkotaan secara berkelompok melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan identifikasi isu potensi permasalahan, menentukan delineasi wilayah perencanaan, mengumpulkan data yang selanjutnya diolah menjadi informasi, menganalisis data-data yang pada akhirnya diperoleh suatu hasil berupa proyeksi-proyeksi masa depan yang digunakan untuk memformulasikan keputusan dan konsep perencanaan kota atau kawasan perkotaan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dalam mata kuliah Studio Perencanaan Kota terdiri dari: pertama, menguasai konsep teoritis yang relevan, prinsip dan proses dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Kedua, menguasai teknik analisis berbasis IPTEX yang relevan dan metode perencanaan dalam alternatif pengambilan keputusan di bidang perencanaan wilayah dan kota. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mengkaji implikasi dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan wilayah dan kota berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang perencanaan wilayah dan kota secara mandiri atau kelompok. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan norma, konsep, prinsip, dan proses serta teknik-teknik formulasi perencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment, dan metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan Project Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proyek penyusunan dokumen perencanaan kota yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara real di lapangan. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pada pertemuan hari ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Studio Perencanaan Kota, di mana pada pertemuan hari ini itu adalah pertemuan kedua terkait dengan penentuan delineasi wilayah perencanaan dan perumusan isu pada wilayah perencanaan. Dalam penentuan delineasi wilayah perencanaan ini, tentunya adik-adik mahasiswa sekalian mungkin di sebelum-sebelumnya itu sudah memperoleh mata kuliah pendukung, karena mata kuliah Studio Perencanaan Kota ini adalah muara atau implementasi dari mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga sebenarnya
mata kuliah studio perencanaan kota itu kalian sudah dibekali dengan mata kuliah seperti kependudukan, kemudian ada mata kuliah lokasi dan pola ruang, kemudian ada mata kuliah sistem informasi geografis, kemudian ada mata kuliah metode analisis perencanaan. Nah, di dalam mata kuliah metode analisis perencanaan itu banyak alat analisis yang bermanfaat digunakan untuk bagaimana menentukan delineasi wilayah perencanaan atau WP pada lokasi perencanaannya kalian, seperti itu. Perencanaan kota atau studio perencanaan kota itu mengatur perencanaan tata ruang pada level perkotaan yang lebih detail. Artinya, perencanaan atau studio perencanaan kota itu dia mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kebijakan yang lebih di atasnya. Dan RDTR atau rencana tata ruang yang akan kalian buat nantinya pada studio ini itu bisa dikutip atau bisa ditinjau oleh penyusun rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL, seperti itu. Nah, pertemuan kedua ini itu merupakan penentuan delineasi wilayah perencanaan dan perumusan isu, di mana pada pertemuan kedua ini itu nantinya ada pendalaman terkait konteks kewilayahan, kemudian ada penentuan delineasi wilayah perencanaan yang saya akan berikan nanti, kemudian ada perumusan latar belakang dan identifikasi masalah terkait dengan wilayah perencanaan yang kalian akan buat, seperti itu. Dan nantinya di perkuliahan ini atau di materi ini ada penilaian tugas terkait dengan delineasi wilayah perencanaan, seperti itu. Saya lanjut lagi, mungkin ini sebatas pemahaman awal juga bahwa lingkup wilayah perencanaan itu atau WP itu ada beberapa cara untuk menentukan wilayah perencanaan. Yang pertama, lingkup lokasi atau wilayah perencanaan satu perencanaan kota dalam artian di sini adalah RDTR, karena RDTR itu sebenarnya sama dengan perencanaan kota, seperti itu. Jadi studio perencanaan kota itu outputnya adalah menyusun satu dokumen perencanaan tata ruang yang skupnya kurang lebih seperti RDTR, sehingga kita dalam menentukan delineasi wilayah perkotaan itu bisa melihat ketentuan-ketentuan seperti ini. Jadi misalnya lingkup RDTR atau lingkup wilayah perencanaan itu bisa berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dalam wilayah kota, seperti itu. Jadi ada berapa kecamatan, misalnya Kota Palu itu ada 8 kecamatan ya. Ada 8 kecamatan itu, bisa satu kecamatan secara administrasi itu dijadikan sebagai satu WP perkotaan, satu lokasi perencanaan kota, seperti itu. Ya. Jadi satu kecamatan, misalnya Kecamatan Mantikulore, itu bisa dijadikan satu lingkup WP, seperti itu. Nah, tapi bisa juga tidak semua kota atau kabupaten itu dijadikan wilayah perencanaan. Karena kita kembali dulu dari pengertian antara kota dan perkotaan. Karena di dalam perencanaan kota, dalam hal ini adalah perencanaan tata ruang perkotaan, itu tidak harus semua wilayah kecamatan yang diambil. Tidak semua wilayah kecamatan yang harus masuk dalam WP seperti itu. Kenapa? Karena satu kota belum tentu memiliki ciri perkotaan. Beda halnya dengan kota yang betul-betul sudah terekspansi dengan diisi oleh bangunan-bangunan yang memang dia sudah padat dengan kegiatan-kegiatan budidaya, seperti itu. Jadi mungkin di sini kalian harus paham dulu yang seperti apa yang dikatakan sebagai kota, pengertian kota, dan seperti apa yang dimaksud dengan perkotaan, seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan dulu yang apa yang membedakan antara kota dan perkotaan, sehingga saya nantinya akan menjabarkan lebih lanjut
Kenapa kita mendelineasi bisa satu WP itu adalah delineasi perkotaan itu bisa satu kota dan hanya bisa satu bagian perkotaan dalam satu kota. Jadi saya mau tanya dulu, seperti apa yang kalian pahami terkait dengan kota dan perkotaan? Oh ya, silakan Fikar. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang kami berikan. Jadi Pak, di sini saya akan menjawab apa yang saya ketahui terkait perbedaan kota sama perkotaan. Nanti kalau misal perlu sempurna nanti akan Bapak sempurnakan dan koreksi. Jadi menurut saya Pak, yang saya ketahui bahwa kita lihat dulu bahwa kesamaan antara kota dan perkotaan itu merupakan suatu wilayah yang memiliki kegiatan yang bukan utama merupakan non-agraris atau pertanian, di mana didominasi oleh kegiatan ekonomi, pemerintahan, sosial, dan juga pelayanan jasa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, bahwa kota ini merupakan suatu wilayah otonom yang sudah menjadi wilayah administratif suatu kota. Di mana kota ini merupakan suatu kawasan yang memang diperuntukkan untuk kota atau mungkin di dalam provinsi sendiri. Itu menurut dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun kalau untuk perkotaan sendiri itu merupakan wilayah fungsional. Nah, di mana wilayah fungsional itu sendiri, seperti saya jelaskan tadi bahwa perkotaan ini merupakan suatu wilayah yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, ekonomi, sosial, dan pemerintahan, dan bukan sebagai aktivitas utamanya non-agraris. Jadi itu mungkin perbedaannya. Jadi kota merupakan wilayah administratif yang sudah ditentukan oleh peraturan. Nah, kalau perkotaan itu bisa saja ada di wilayah kabupaten atau kecamatan. Namun dia ada kegiatan utama yaitu dari sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan juga perdagangan biasa. Mungkin saya kepada saya terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Oke, jadi jelas ya antara kota secara administrasi dan perkotaan itu seperti apa. Jadi kalau kota itu dia secara administrasi, kota Palu berarti dari ujung Palu Utara sampai dengan Palu Selatan dan Palu Barat itu adalah disebut dengan kota. Tapi perkotaan itu tidak semua dalam satu kota. Jadi kalau perkotaan itu dia hanya kawasan yang dia didominasi bukan kawasan agraris, bukan kawasan pertanian, didominasi oleh lahan terbangun, seperti itu. Ada konsentrasi jumlah penduduk dan aglomerasi kegiatannya di dalam perkotaan tersebut. Jadi kalau perkotaan itu tidak dibatasi oleh batas administrasi, tidak akan dibatasi oleh batas administrasi, seperti itu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi lingkup wilayah perencanaan atau WP yang kalian nantinya akan lakukan perencanaan tata ruangnya itu seperti itu. Jadi bisa kota secara administrasi karena dia memang sudah didominasi oleh kegiatan-kegiatan non-agraris, misalnya kota Jogja, itu dia dibuat satu RDTR kota Jogja. Tidak ada yaitu memang dia sudah satu kota dia. Secara administrasi dibuatkan perencanaan tata ruang perkotaannya atau kotanya seperti itu. Kalau di Palu dia ada kawasan-kawasan tertentu yang dia belum menjadi kawasan perkotaan. Dia hanya ada beberapa yang dia kawasan pedesaan. Mungkin seperti di daerah Taweli itu masih ada kegiatan pertanian. Nah, itu belum bisa dimasukkan di dalam lingkup perkotaan. Kemudian ada lingkup WP yang lain adalah berdasarkan kawasan fungsional, dari dari satu administrasi atau dari bagian wilayah kota seperti itu, ya. Kemudian ada lingkup wilayah RDTR berdasarkan bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan yang saya jelaskan tadi, bahwa ada bagian dari wilayah kabupaten atau kota itu yang memiliki ciri perkotaan. Itu bisa dijadikan sebagai wilayah perencanaan dalam perencanaan tata ruang khususnya kawasan perkotaan, ya. Seperti itu. Kemudian ada lingkup wilayah RDTR berdasarkan kawasan strategis dari bagian wilayah kabupaten atau kota yang memiliki ciri perkotaan. Jadi ada satu kawasan strategis yang biasanya itu ditetapkan di dalam RT RW. Apalagi kalau dulu di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 dengan produk turunannya Peraturan Menteri tahun 2011
itu ada penetapan kawasan strategis dalam rencana tata ruang wilayah. Tetapi kemudian di dalam Permen 21 tahun 2021 itu tidak ada lagi kawasan strategis yang diatur di dalam RT RW. Jadi kalau masih mengacu kepada atau bukan mengacu, kalau masih ada produk RT RW yang misalnya dia menetapkan kawasan strategis, itu bisa dibuatkan rencana tata ruang perkotaan untuk kawasan strategis itu. Mungkin kalau ada orang dari Morowali di sini, ada itu kawasan strategis Witabura namanya, ya. Kawasan strategis Witabura itu dia memang sudah ditetapkan ini adalah kawasan strategis dari aspek pengembangan ekonomi misalnya kayak gitu. Nah, itu yang bisa di RDTR-kan dengan justifikasi bahwa itu punya nilai strategis seperti itu. Kemudian di sini ada literatur atau beberapa pengertian tentang kawasan perkotaan. Jadi menurut beberapa peraturan ini ada kawasan perkotaan itu adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kemudian ada juga definisi yang lain, yaitu kawasan perkotaan merupakan suatu wilayah aglomerasi, suatu wilayah yang terjadi aktivitas atau pemusatan aktivitas manusia yang dicirikan oleh karakteristik perkotaan, meliputi ketersediaan infrastruktur, fasilitas ekonomi, serta pusat kegiatan sosial. Dan menurut Junaidi, itu ada pengertian kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi yang didukung infrastruktur dan fasilitas yang lengkap. Sehingga dari beberapa pengertian itu, ada sebenarnya ini adalah beberapa kriteria atau variabel dalam menentukan satu kawasan perkotaan. Jadi dia pertama bukan kawasan pertanian seperti yang dijelaskan tadi Muhammad Zulfikar, kemudian ada permukiman perkotaan di dalam kabupaten atau kota, kemudian ada pemusatan aktivitas fasilitas pelayanan sosial, fasilitas ekonomi, kemudian ada infrastruktur jalan, fasilitas ekonomi dan pusat kegiatan penduduk. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Jelas terkait dengan lingkup wilayah perencanaan? Jelas ya? Oke, saya lanjut lagi bahwa di dalam penentuan delineasi nantinya ini ada beberapa parameter dan variabel yang bisa digunakan oleh setiap kelompok. Semua bawa peta ya? Kelompok yang sana bawa peta? Oke, jadi nanti di dalam penentuan delineasi wilayah perencanaan itu kalian bisa melihat dari 7 parameter ini. Yang pertama itu kawasan perkotaan berdasarkan arahan RT RW. Di dalam perencanaan tata ruang atau RT RW kabupaten struktur ruang ada penetapan PKL, pusat kegiatan lokal. Ada apa lagi? Ada PPK, ya, ada pusat pelayanan kawasan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan arahan kawasan permukiman berdasarkan rencana pola ruang. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana arahan kawasan permukiman dalam RT RW tersebut. Itu bisa juga dijadikan dasar dalam menentukan delineasi wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang perkotaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi di situ ada kawasan strategis atau tidak, ya. Kemudian ada kawasan perkotaan bisa dilihat dari aspek infrastruktur, fasilitas, dan kepadatan penduduk. Kemudian ada yang kelima itu kawasan perkotaan berdasarkan aspek kepadatan bangunan. Kemudian ada sebaran kawasan terbangun di Kecamatan Bungkus Selatan. Kemudian ada kondisi fisik yang perlu dilihat dalam lokasi penelitian atau di lokasi perencanaan seperti itu. Nah, kita coba ulas satu persatu bagaimana menentukan delineasi wilayah perencanaan, ya. Bagaimana kita coba menentukan delineasi WP berdasarkan misalnya arahan RT RW. Nah, ini berdasarkan arahan pengembangan kawasan perkotaan dalam RT RW itu bisa kita lihat sebaran kawasan perkotaannya dari hasil analisis skalogram, ya. Dari hasil analisis skalogram, mungkin di mata kuliah metode analisis perencanaan sebelumnya kalian sudah melihat itu, kalian sudah melakukan analisis skalogram dari fasilitas. Jadi dari analisis itu bisa kita kategorikan kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan seperti itu. Ada, kita bisa lihat di dalamnya itu ada yang mana kawasan perkotaan
yang mana kawasan yang berpotensi untuk berkembang menjadi perkotaan dan yang mana kawasan yang belum menunjukkan ciri-ciri perkotaan. Kalau kita melakukan analisis indeks skalogram, itu apa saja atribut datanya? Sarana, Ya? sarana pemerintahan, Ya, terus? sarana perdagangan dan jasa, Ya. sarana pendidikan, Ya. peribadatan. Oke, jadi dari sebaran sarana yang ada di satu lokasi yang kita akan jadikan wilayah perencanaan, yang kita akan delineasi, itu yang kita lihat. Misalnya kita lihat dalam kecamatan atau kabupaten, itu kita lihat di mana yang paling tinggi sebaran fasilitasnya dengan analisis skalogram itu, kemudian kita bisa lihat, oh bahwa ini adalah kawasan-kawasan perkotaan. Inilah yang mungkin bisa kita jadikan satu wilayah perencanaan. Delineasi wilayah perencanaan. Kalau misalnya nanti, ini kan belum ada lokasinya ya, tapi habis ini, itu kalian sudah menentukan lokasi perencanaan yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama, karena ini sudah pertemuan yang kedua. Jadi nanti dari sini kalian sudah membuat ada petanya lokasi perencanaan itu seperti apa ya. Kemudian dilihat misalnya di kelompok yang ini dikasih di kecamatan Palu Timur misalnya ya. Di kecamatan Palu Timur itu dibuat analisis skalogramnya. Dari analisis skalogram itu sudah terlihat yang mana yang menunjukkan kawasan perkotaan ya. Begitu juga kelompok yang lain. Paham sampai sini? Nah, kemudian kita selain melihat dari tingkat kekotaan berdasarkan sebaran fasilitas, kita melihat bagaimana arahan kawasan permukiman berdasarkan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah. Makanya di awal tadi saya tanyakan bagaimana kedudukan dari perencanaan tata ruang perkotaan atau biasanya yang produknya itu adalah RDTR dalam hierarki perencanaan tata ruang. Karena asas dan prinsip dari perencanaan tata ruang itu adalah berjenjang dan komplementer. Artinya, perencanaan itu tidak bisa lepas dari perencanaan yang ada di atasnya, seperti itu. Kalau kita mau menyusun perencanaan perkotaan, itu harus melihat bagaimana perencanaan yang ada di atasnya. Misalnya RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota, seperti itu. Ya, nah makanya di dalam RT/RW kita lihat dulu di dalam RT/RW kabupaten atau RT/RW Kota Palu misalnya. Kita lihat bagaimana arahan permukimannya. Ada nggak yang diarahkan sebagai permukiman perkotaan? Karena di dalam RT/RW, apalagi RT/RW kabupaten, itu ada yang namanya permukiman perkotaan, ada yang permukiman pedesaan seperti itu. Jadi kita lihat kemudian kita petakan seperti yang ada di atas ini. Bahwa ini dia sudah menunjukkan kekotaan seperti ini yang sudah menguning seperti itu. Itu sudah menunjukkan dia adalah permukiman perkotaan dan kita melihat dari RT/RW satu kabupaten ya. Kemudian kita melihat lagi dari kawasan strategis. Ada nggak di dalam dokumen perencanaan tata ruang atau RT/RW itu ada yang disebut dengan kawasan strategis di dalam kabupatennya atau di dalam kota ya. Jadi mungkin seperti ini, ada yang ditetapkan sebagai KSK atau kawasan strategis kabupaten dari aspek apa? Biasanya kalau RDTR atau perencanaan perkotaan itu dari aspek pengembangan ekonomi, seperti itu. Kemudian dari kawasan perkotaan berdasarkan aspek infrastruktur, fasilitas, dan kepadatan penduduk. Nah, ini juga melihat karakteristik perkotaan dari ketersediaan infrastruktur dan kelengkapan fasilitas. Nah, selain analisis skalogram, kalau analisis skalogram itu kan kita melihat dari jumlah ya, dari jumlah fasilitas yang ada. Tapi kita belum tahu secara spasial itu di mana dia, di dalam wilayah kabupaten atau wilayah kecamatan yang akan kita buatkan rencana tata ruang perkotaannya, seperti itu. Jadi ada satu alat analisis biasanya yang digunakan dalam metode analisis perencanaan dalam melihat atau dalam menentukan satu kawasan perkotaan. Ada yang bisa jawab? Retno, menggunakan analisis apa Retno biasanya? Biasanya menggunakan analisis kernel density, Pak. Kernel density. Iya, Pak. Untuk melihat kepadatan permukimannya seperti apa atau melihat kepadatan fasilitasnya atau sebaran fasilitasnya secara spasial itu seperti apa ya. Jadi salah satunya itu adalah dengan menggunakan kernel density. Jadi kita melakukan survei awal,
kita titik-titik dengan menggunakan alat bantu berupa GPS, itu kalian sudah bisa survei di mana titik-titik fasilitas yang ada. Jadi titik-titik fasilitas yang ada itu kemudian dilakukan dengan analisis kernel density, dilihat itu di wilayah mana itu yang memiliki tingkat kekotaan. Nah, itu bedanya antara analisis skalogram dengan kernel density. Jadi kalau skalogram itu cuma kita tahu jumlahnya itu sekian di kecamatan ini atau di kelurahan ini atau di desa ini. Tapi kita tidak tahu sebarannya di mana semua secara spasial. Makanya kalau mau menentukan batas delineasi secara spasialnya, kita juga menggunakan teknik analisis dengan analisis kernel density tersebut. Jadi makanya di dalam studio perencanaan kota ini itu banyak alat analisis, banyak materi-materi yang sudah dilalui sebelumnya di perkuliahan sebelumnya yang digunakan di sini. Makanya ini adalah implementasi dari perkuliahan-perkuliahan yang sudah kalian jalankan dari semester 1 seperti itu. Kemudian di sini ada kawasan perkotaan berdasarkan aspek kepadatan bangunan. Kurang lebih sama dengan kepadatan berdasarkan tadi infrastruktur dan fasilitas. Bisa juga menggunakan kernel density seperti itu. Kemudian ini juga bisa dilihat dari sebaran kawasan terbangun. Ini juga bisa dilihat dari peta penggunaan lahan sebenarnya. Bisa dilihat mana kawasan terbangun, mana kawasan yang non terbangun. Nah, dari kawasan terbangun ini yang kita bisa delineasi. Oh, ini sudah menunjukkan kekotaan. Sudah menunjukkan kekotaan dari satu wilayah. Dari satu wilayah perencanaan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan perkotaan, tentu tidak semua administrasi kota atau tidak semua administrasi kabupaten yang kita jadikan wilayah perencanaan. Yang terakhir mungkin kita melihat bagaimana kondisi fisik dari wilayah tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas semuanya, nanti tugasnya dari pertemuan hari ini itu adalah setiap kelompok menentukan delineasi atau menentukan delineasi wilayah perkotaan seperti itu. Menentukan delineasi wilayah perkotaan atau wilayah perencanaan. Jadi tugas hari ini itu dikerjakan secara kelompok di kelas. Itu bagaimana menentukan delineasi wilayah perencanaan atau WP berdasarkan lokasi yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, ya. Jadi masing-masing kelompok itu kan sudah ada lokasi makronya, ya. Sudah ada lokasi makronya. Kemudian lokasi makro itu dibuatkan delineasi wilayah perencanaannya atau WP-nya, yang mana dari satu kecamatan itu atau dari beberapa kecamatan itu yang menjadi wilayah perencanaan, ya, berdasarkan beberapa aspek atau beberapa parameter perkotaan atau kekotaannya tadi dari masing-masing kelompok seperti itu. Kemudian nanti setiap kelompok itu melakukan presentasi di depan terkait dengan delineasi wilayah perencanaannya. Kemudian selain itu ada juga tugas untuk bagaimana menjustifikasi isu yang ada di dalam WP-nya, di dalam delineasi wilayah perencanaannya. Diidentifikasi, dijustifikasi apa masalahnya, ya. Kemudian dibuat proposal dalam proposal teknis yang nantinya dikumpulkan semua di Teams, ya. Nah, mungkin kurang lebih 2 jam ke depan nanti semua kelompok itu akan melakukan presentasi, ya. Jelas kan? Mungkin untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kemudian jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Kita insya Allah akan ketemu kembali di pertemuan ketiga yang semuanya akan membawa masing-masing tugasnya yang akan dipresentasikan, apa juga justifikasi isunya seperti apa, ya. Saya rasa mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.